Halo para netizen penghuni negeri plus 62 yang maha budiman dan maha benar dengan segala komentarnya. Dimana masih suka aktifin VPN Pro di tengah malam atau mantengin goyang tante-tante restoran, sudahlah kawan, mending pantengin Bang Dikson aja. Karena kali ini aneh bakalan ngedongeng sebuah film dengan aksi-aksi ciamik yang memanjakan mata dan membuat nyaman telinga, berjudul Baby Driver. Berkisah tentang seorang pemuda lugu namun punya skill mengemudi luar biasa yang terjerumus dalam aksi perampokan demi melunasi hutang-hutangnya. Sebelumnya, jangan lupa sebat dan seruput dulu kopi kulitnya biar nontonnya makin asoy. Dan kita masuk ke ceritanya. Ini Baby, seorang pemuda yatim piatu yang menderita tinnitus, sebuah kelainan pendengaran yang diakibatkan kecelakaan yang menewaskan orang tuanya saat kecil. Akibat kelainannya itu, ia terpaksa harus memakai headset dan selalu mendengarkan musik untuk meredam suara bising yang membuat kupingnya berdengung. Sejak kedua orang tuanya meninggal, ia diasuh dan diangkat anak oleh seorang kakek tua bisu serta lumpuh bernama Joseph. Kali ini targetnya yaitu sebuah bank di pusat kota. Baby bertugas nyupirin sebuah geng perampok profesional yang dipimpin oleh seseorang bernama Doc. Timnya kali ini terdiri dari 3 orang yaitu Buddy si ganteng kalem, berikut pacarnya yang super cantik mulus nominus bernama Darling, dan yang terakhir Griff, si songong yang suka asal ngomong dan ledekin Baby. Setelah rencana disusun sedemikian rupa, mereka pun beraksi. Dengan kemampuan mengemudinya yang luar biasa, Baby berhasil kabur dari para polisi yang mengejarnya dan misi pun sukses. Di sini dijelaskan, jika asal mula Doc merekrut Baby terjadi di beberapa tahun yang lalu di mana Baby pernah mencuri mobil Mercy Doc yang berisi narkoboy. Alih-alih menangkapnya, Doc malah kagum melihat kemampuan mengemudi Baby. Dia kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk merekrutnya dalam setiap aksi perampokan dengan menjadikan Baby sebagai juru kemudi untuk bisa melunasi hutang ganti rugi mobilnya yang dulu telah dicuri oleh Baby. Dijelaskan pula jika Baby hanya butuh satu misi lagi agar ia bisa melunasi hutang-hutangnya itu. These are for you. Now give me your burner. What are you listening to? Music. Di kesehariannya, Baby punya kebiasaan unik di mana ia sering membuat remix lagu dari percakapan orang-orang yang ia rekam. Ia juga sering kali makan di restoran langganannya. Suatu ketika, dia bertemu dengan pegawai baru bernama Deborah yang kebetulan punya hobi sama dengan Baby, yaitu headsetan sambil dengerin musik. Hal tersebut membuatnya mabuk kepayang di pandangan pertama. Di sana, mereka ngobrol-ngobrol sambil ngulik informasi mengenai jati diri masing-masing. Hello, testing. What can I get you this fine morning? Singkat cerita, Doc kembali memanggil Baby untuk menjalankan misi. Kali ini ia bekerja dengan personil baru yang terdiri dari Eddie, si hidung rusak, Jedi, si garong Asia, dan Bert yang karakternya mirip-mirip Griff. Seperti biasa, mereka semua briefing dulu sebelum beraksi dan Doc sebagai pemimpin menjelaskan susunan rencana beserta SOP pelaksanaan misi dengan detail. In the AM, questions. Misi pun dimulai. Semua peralatan dan dress code telah mereka persiapkan dengan baik. Tak lupa Baby pun mengatur musik favorit untuk misi tersebut. Setelah berhasil membawa uang dari mobil tersebut, mereka pun segera OTW. Tapi saat akan kabur, mereka dihadang oleh seorang polisi. Lagi-lagi, dengan skill mumpuni Baby, mereka berhasil lolos dan kemudian membawa uang hasil perampokan ke markas. Namun sial bagi Jedi, dia yang telah ceroboh meninggalkan senjatanya di TKP terpaksa harus dibunuh untuk menghilangkan jejak. Setelahnya, Baby kembali mendatangi restoran tentunya untuk menemui gebetannya Deborah. Di sini, Baby kembali menggoda Deborah dan dengan sedikit rayuan maut, Baby berhasil mengajaknya berkencan. Meskipun kencan pertama mereka hanya di sebuah tempat cuci baju, tapi bagi pasangan yang lagi di mabuk asmara, tempat cuci baju pun serasa di pantai cuy. Ya nggak ya? Now he's getting old, so it's more like I'm looking after him. Yeah, I know how that feels. Good. So, what's your story, baby? Singkat cerita, Joseph yang mengetahui misi terakhir Baby telah selesai, menyuruhnya untuk menyudahi kerja kotornya dan beralih mencari rezeki yang halal dan menjadi pengantar pizza.
Baby yang emang dasarnya baik pun menurut dan setelah mendapatkan gaji pertamanya, ia segera mengajak Deborah ke restoran mewah untuk makan malam. Tanpa disangka, di sana ia bertemu dengan Doc yang kembali mengajaknya melakukan sebuah misi terakhir yang akan membuatnya kaya. Doc juga bilang jika Baby adalah jimat keberuntungan baginya. Pada awalnya, Baby menolak, namun Doc mengancam akan membunuh orang-orang yang disayangi Baby, yaitu Joseph dan Deborah. Akhirnya, Baby pun menerima tawaran Doc meskipun secara terpaksa. Keesokan harinya, Doc datang menjemput Baby dan menyuruhnya mengganti target mereka yang tak lain adalah kantor pos. Doc sadar jika kantor pos menyimpan banyak harta tak ternilai, yaitu surat-surat berharga. Baby pun masuk ke kantor pos dan agar aksinya tak mencurigakan, dia ditemani dengan anak Doc untuk melihat situasi di kantor pos itu. Tahu-taunya, anak Doc malah lebih pro dalam mengamati ketimbang Baby. Ya, anak sama bapak emang pasti gak jauh beda lah ya. Sebelum pergi ke tempat Doc, Baby sempat menghubungi Deborah dan mengajaknya pergi bersama setelah pekerjaan selesai. Rupanya, Baby berencana untuk mengakhiri pekerjaan kotornya dengan pergi ke luar kota dan membuka lembaran baru kehidupannya bersama Deborah. Ooh, fancy. Holy calamity, scream insanity! Are you ever gonna be another? Seperti biasa, mereka melakukan briefing sebelum beraksi dan anggota di misi kali ini adalah Buddy, Darling, dan Beth. Setelah semua rencana dijelaskan, Doc menyuruh mereka untuk mengambil senjata di tempat rekan Doc dan meminta mereka semua kembali untuk menginap di markas karena misi akan dijalankan pagi-pagi buta. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke tempat pertemuan. Pada awalnya, semua berjalan normal hingga Beth mulai mengacau dan menembak bos penjual senjata itu. Dia kesal lantaran para penjual senjata itu merupakan mantan polisi yang dahulu pernah menangkapnya. Alhasil, baku tembak pun terjadi. After bet, he busted me in 98. Now, I don't know about you lovebirds fucking without a... Saat akan kembali, Beth meminta Baby untuk berhenti di sebuah restoran yang ternyata itu adalah restoran tempat Deborah bekerja. Baby pun kikuk dan berpura-pura tak mengenali Deborah demi keselamatannya. Parahnya, si songong Beth kembali mengacau. Dia yang gak mau bayar makanan di restoran itu berencana untuk menghabisi orang seisi restoran. Untungnya, Baby berhasil mencegahnya. Sebelum kembali, Baby memberi pesan pada Deborah melalui surat yang ditulisnya di sebuah tisu yang berisi ajakan untuk pergi pukul 2 pagi. Sesampainya di markas, Doc murka setelah mengetahui jika mereka telah membunuh kenalannya. Dia kemudian memutuskan untuk membatalkan misi karena kali ini mereka akan diincar oleh polisi nasional akibat kejadian itu. Namun Beth bersikeras untuk melanjutkan misi meskipun resiko besar harus mereka hadapi. Pada akhirnya, anggota tim yang lain setuju dan yang terakhir adalah keputusan Baby. Di sini Baby yang tak mau mati konyol pun setuju meskipun dia punya rencana-rencana sendiri, yakni kabur dengan Deborah jam 2 pagi. I did not hear the word bananas tonight. 23 hours. And who do we get to fence those money orders since you shot the... Namun rencananya digagalkan oleh Baby dan Beth. Semua orang akhirnya mencurigai Baby adalah mata-mata polisi terlebih saat mereka menemukan sebuah alat perekam suara. Dan saat mereka memutar rekaman tersebut, Baby, your call. Time to make a big boy decision. Do we do this thing? Setelahnya, semua yakin bahwa Baby ini punya hobi konyol yakni membuat remix dari suara orang-orang yang direkamnya dan misi pun berlanjut. Pagi pun tiba, mereka segera melancarkan aksinya sesuai rencana. Seperti biasa, Baby bersiap di mobil dan menunggu kawan-kawannya kembali. Saat semua beraksi, Baby melihat seorang pegawai kantor pos yang ditemuinya beberapa hari lalu. Di sana, ia seolah-olah mengisyaratkan wanita tersebut agar jangan masuk ke kantor pos. Aksi mereka pun ketahuan. Beth yang panik seketika menodongkan senjata pada Baby dan menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Baby yang udah muak dengan semua kelakuan Beth malah sengaja menabrakkan mobil dan berhasil membunuh Beth. Akhirnya mereka semua berpencar dan kabur dari polisi secara terpisah. Drop your weapon! Aksi kejar-kejaran disertai baku tembak pun terjadi. Sampai akhirnya Darling terkena tembakan polisi dan meninggal di tempat. Hal itu membuat Buddy sangat marah pada Baby karena menganggap Baby lah penyebab pacarnya tewas. Terlebih saat mengetahui surat-surat berharga dari kantor pos ia bawa kabur bersamanya.
Setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, Baby kemudian segera pergi ke rumah yang ternyata kondisinya udah amburadul akibat diacak-acak bed semalam. Ia kemudian membawa Joseph dan menitipkannya di salah satu rumah warga dengan harapan ada yang mau mengurusnya. Kemudian, dia pergi ke tempat Deborah, tapi ternyata sudah ada Buddy yang menunggunya. Di sana, Buddy hendak membunuh Deborah sebagai balasan untuk kekasihnya yang telah mati. Untungnya, Baby berhasil menembaknya duluan dan kabur ke tempat Doc bersama Deborah. Dia hendak menukar surat berharga hasil rampokan itu dengan kaset-kaset rekaman miliknya yang disita Doc. Awalnya Doc menolak, tapi setelah melihat Deborah, akhirnya Doc luluh dan menyerahkan kaset-kaset Baby. Sesaat setelahnya, Buddy datang dan... Doc tewas seketika. Buddy kemudian mengincar Baby dan pertarungan berlanjut. Dengan susah payah, akhirnya Baby berhasil menembak Buddy dan membuatnya terjatuh dari atas gedung dan membuatnya mati. Squad car 3204, believed to be stolen by a Jason Van. Dan saat mereka memasuki perbatasan, mereka telah dikepung oleh polisi dan akhirnya Baby ditangkap. Untungnya, saat persidangan, banyak saksi yang meringankan Baby dan pada akhirnya Baby hanya divonis 5 tahun penjara. Now tell me not to go inside. He looked concerned, like he was trying to save. Subject to a parole hearing after 5 years served. Di scene akhir, kita diperlihatkan Baby yang telah bebas dari penjara dan telah ditunggu oleh Deborah yang ternyata masih setia dan rela menunggu Baby keluar. Dan film pun tamat. Wow, ending yang manis semanis kamu. Oke, sampai di sini dulu alur review film Baby Driver. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama Bang Dixon di review film selanjutnya. Dan... permios.